warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat energi, mengawali tahun 2023 ini, cerita hangat dan asyik tentang energi kembali hadir menyapa sahabat energi dengan format baru yang lebih menarik. Sekarang, sahabat energi bisa menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu melalui kanal media sosial kami, baik di Facebook, Instagram, maupun Twitter. Buat sahabat energi yang belum sempat nanyain pertanyaan ini, jangan sedih karena masih ada chat energi selanjutnya. Chat energi perdana di tahun 2023 ini diadakan di Pusat Sains dan Teknologi Akselerator Badan Tenaga Nuklir Nasional di Yogyakarta. Pada episode kali ini, chat energi akan mengusung tema mengenai transisi energi. Oh iya, sebelum mulai ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin ada yang belum tahu nih tentang DEN, kita jelasin sedikit dulu ya. Dewan Energi Nasional adalah lembaga non-struktural yang dibentuk pada tahun 2008. Dalam menjalankan tugasnya, DEN dipimpin oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua Harian dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Anggota DEN sendiri terdiri dari 15 orang, yakni 7 orang menteri dan 8 orang pemangku kepentingan yang berasal dari stakeholders di bidang energi. Untuk informasi lebih lengkap, sahabat energi bisa klik di website kami di www.den.go.id atau nonton lagi nih di episode Chat Energi Up Close and Personal di Instagram @dewanenergi. Bersama saya Sofia telah hadir Bapak Insinyur Satya Widyayuda MSc selaku anggota DEN dari kalangan industri. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat. Baik-baik. Baik, tanpa berlama-lama lagi yuk kita ngobrol sama Pak Satya. Baik, untuk mulai nih Pak, sebelum mengulik lebih jauh, ada pertanyaan juga yang masuk dari Bapak Manase sampai Rompon dari Facebook message. Yang masuk adalah, boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan transisi energi? Namanya transisi itu berarti perubahan. Betul. Ya, perubahan dari yang sebelumnya menjadi sesuatu yang kita anggap lebih baik. Asal-muasalnya sebetulnya lebih kepada komitmen kita di dalam rangka pemenuhan Paris Agreement. Ya, karena di dalam Paris Agreement itu ada isu mengenai masalah perubahan iklim. Ya, kita didrive oleh perubahan iklim dulu. Kita yakini gitu bahwa dunia atau bumi itu akan panas, ya, apabila perilaku manusia di dalamnya di seluruh dunia itu dia tidak mencerminkan bagaimana mengurangi temperatur tersebut. Nah, dari situ sebetulnya dunia menjadi berubah karena kita harus rame-rame menurunkan emisi karbon. Muncullah perubahan-perubahan di sektor energi. Nah, itulah dikatakan sebagai transisi energi. Karena kita meyakini bahwasanya cadangan minyak ataupun cadangan-cadangan sumber daya alam yang berasal dari fosil itu akan habis, maka kita cari apa yang sustainable. Nah, yang sustainable itu ada beberapa hal. Jadi seperti angin, seperti air, ya, seperti sinar matahari, geothermal, bahkan nuklir itu juga dimasukkan sebagai salah satu yang sustainable. Walaupun ada diskusi macam-macam, dia ada yang memasukkan dia juga bagian daripada fosil, tapi ada yang bilang tidak karena dia bisa dikembangbiakkan ya dari elektron dan neutron yang ada di dalam di dalam nuklir tersebut, sehingga orang mengatakan masuk dalam energi baru, jadi di tengah-tengah antara fosil dengan renewables ya. Tetapi tujuannya adalah dia bersih. Nah, dia bersih dan kita harapkan nanti berkelanjutan karena teknologi untuk mengembangbiakkan tadi. Nah, ini sebagai isu tersendiri, tetapi dunia itu sekarang berubah, pengen menuju satu energinya bersih karena kita dianggap sudah mengotori tadi. Dan yang kedua, bagaimana kita merubah dari yang energinya kotor menjadi bersih. Itulah transisi sebenarnya. Baik. Di sini juga ada nih Pak yang mungkin yang masih belum familiar, masih belum bisa membedakan. Apa sih bedanya transisi energi dengan transformasi energi? Ini dari @arini9.45 melalui komen. Ya, kalau tadi transisi sudah cukup jelas ya. Mereka perubahan dari yang kita lakukan yang sebelumnya menuju kepada yang lebih baru. Nah, kalau transformasi itu bisa juga yang berkaitan dengan perubahan bentuk
kan bisa begitu kan, di energi itu kan bisa berubah bentuk. Misalkan transformasi energi, menurut pemahaman saya, kalau itu diterapkan di batu bara misalkan, dia bertransformasi menjadi panas, dia bertransformasi menjadi geotermal gitu, dia bertransformasi untuk menjadi uap, dari uap menjadi listrik. Nah, itu transformasi daripada energi. Tapi bisa juga konotasi transformasi itu dianggap sama dengan kita bertransisi, karena itu berubah kan, kita berubah menuju bentuk yang lain gitu. Nah, tapi mungkin untuk menyamakan persepsi saja, kalau kita ingin berubah dari energi yang kotor, energi fosil yang gampang cepat habis, tidak berkelanjutan, menuju kepada energi bersih yang berkelanjutan. Kita pakai terminologinya transisi. Baik Bapak. Selanjutnya nih Pak, masih berkutat dengan definisi. Ya. Ada juga yang penasaran dengan definisi net zero emission atau biasa kita bilang NZE. Di sini ada masuk pertanyaan dari Bapak Manase Samperompon dan Bapak Dedi Hasan melalui message Facebook. Transisi energi menuju karbon netral atau NZE di tahun 2060 belum sepenuhnya dipahami oleh publik. Betul. Termasuk juga jurnalis dan pengamat, sehingga seringkali pemahamannya keliru. Mohon dielaborasi Bapak terkait dengan pengertian NZE dan seperti apa peta jalannya. Jadi memang orang itu mungkin mensimpelkan saja ya pemahaman itu gitu. Padahal kalau kita lihat maknanya berbeda. Ada yang mengatakan karbon nol, lantas ada yang mengatakan karbon netral. Ya, terus ada lagi yang menamakan net zero emission. Nah, dunia ini adalah sumber karbon. Kehidupan kita ini sumber karbon. Kita ada plastik sumber karbon, ya kan? Lantas kita melakukan atau memasak nasi, kalau kita hanya menggunakan yang asal nasinya jadi panas, itu juga sumber karbon. Jadi karbon itu ada di mana-mana. Maka pemerintah itu menggunakan terminologi net zero. Kenapa kok net zero? Berarti ada yang diekspos karbonnya ke udara, tetapi juga ada upaya untuk menyerap. Nah, dengan demikian kalau kita nganggap tahun 2060 itu net zero, berarti apa? Berarti karbon yang dihasilkan itu mampu diserap oleh agriculture, perkebunan, forestry tadi, ya ke bawah dengan jumlah yang sama. Ngomong-ngomong tentang transisi energi juga nih Pak, sebenarnya di Indonesia sendiri itu udah sejauh mana sih Pak progresnya? Ya, nah, menurut saya banyak effort yang sudah dilakukan. Memang belum maksimal ya. Kita bicara 2030 menurut catatan atau yang sudah dideklarasikan namanya Nationally Determined Contribution. Itu kira-kira jumlah CO2 yang dihasilkan ya itu atau yang dicoba di manage begitu, jumlahnya adalah 400 atau yang dikurangi itu 441 juta ton ya. Maka kita lihat, kita coba industrinya kita perbaiki. Kita juga minta negara maju jangan cuman menuntut, temukanlah teknologi inovasi yang bisa mengurangi emisi ya. Nah, maka kita coba menerapkannya itu, baik itu di sektor industri ataupun juga di sektor transportasi. Transportasi sudah jelas, kalau yang dipakai bahan bakarnya, kalau masih menggunakan fosil ya, oktan numbernya lebih tinggi, ya dia otomatis less carbon. Ya. Atau dia mentransformasi 100% menjadi kendaraan listrik. Kalau yang masih sedikit banyak, masih ada emisi tapi masih lebih bersih yang menggunakan gas. Ya, jadi gas itu kira-kira di antara gitu, antara menggunakan listrik dan yang menggunakan BBM fosil. Kebetulan saya sebagai salah satu ketua komite di Kadin dan saya kebetulan anggota Dewan Energi Nasional mewakili industri, kita terasa sekali tidak semua industri tahu. Ya, dia cuma latah aja, dia tulis NZE 2060, tapi dia nggak tahu apa yang dilakukan. Nah, maka di Kadin pun juga ada namanya Net Zero Hub, club atau kebijakan Net Zero Hub membantu industri itu. Pak Ketua Harian di beberapa kali rapat, beliau bilang, tolong Den, kalau misalkan membuat senario, harus playersnya harus masuk di sini.
pelakunya. Kita kan tidak bisa pemangku kebijakan ngomong, tapi ternyata industri sebagai pelaku tertinggal. Nah, itu yang kita tidak mau. Maka keberadaan saya yang kebetulan sebagai fungsionaris Kadin dan sekaligus menjadi anggota Dewan Energi, jadi kita dekat sekali dengan industri. Kita bisa menyerap kemampuan mereka. Oh, ternyata dia butuh financing, dia butuh uang. Produk yang dihasilkan itu menjadi lebih bersih tapi mahal. Nah, bagaimana di tataran kebijakan? Maka kenapa muncul ada insentif? Ya, seperti mobil listrik diberikan satu insentif. Nanti di kemudian hari produk-produk yang mencemari lingkungan tidak dapat pasar. Misalkan itu lewat mana ya? Lewat kebijakan yang akhirnya bisa diikuti oleh industri. Menarik nih Pak. Selanjutnya juga ada pertanyaan yang sedikit menyinggung mengenai energi baru terbarukan nih Pak. Ya. Dari @ade Firmansyah melalui komen Instagram, apakah Indonesia mampu mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025? Boleh Pak pandangan? Ya, saya melihat itu tujuan yang baik. Ya, karena kita tidak ingin merubah kebijakan 23% walaupun tinggal sekarang 2023, mungkin tinggal beberapa tahun lagi. Niat pemerintah untuk men-set menjadi 23% harus tetap menjadi rujukan. Kalau misalkan listrik itu tuh kita rubah banyak untuk supaya dia tidak lagi menggunakan fosil, ternyata kontribusinya di power di listrik itu cukup besar untuk penurunan emisi tadi. Jadi target 23% harus mencakup bagaimana kebijakan kita di sektor pembangkit. Terus yang kedua apa? Transportasi. Ya, kalau hutan sudah jelas, tapi karena kita berbicara energi di sini adalah yang berkaitan dengan bagaimana energi itu berada. Berarti industri transportasi itu kan energi, ya kan, untuk supaya bisa mencapai 23% tersebut. Bagaimana power ini? Kita mau pensiunkan PLTU misalkan, ternyata tidak mudah. Ya, sementara waktu udah tinggal 3 tahun. Kita memensiunkan PLTU yang umurnya masih 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, itu akan menimbulkan komplikasi kontrak. Kita bisa disu, kita bisa dituntut bagi pembangkit-pembangkit yang sudah mempunyai komitmen kontrak sebelumnya. Maka PLN melakukan senario dilihat berdasarkan kontrak, kalau memang dia sudah waktunya pensiun, dia pensiun. Kalau misalkan PLTU itu bisa dirubah sebagian besar menggunakan energi matahari misalkan, itu otomatis akan melompat jauh kita untuk mencapai 23% tersebut. Atau kita menggunakan hydro. Ya, bahkan kalau nanti yang beyond 2025 kita lagi memikirkan bagaimana nuklir bisa masuk di dalamnya. Jadi kita anggap itu tantangan, ya, di tingkat kebijakan kita coba melakukan pendekatan-pendekatan yang memungkinkan untuk mengurangi emisi, ya, sehingga target 23% itu, angka itu tetap menjadi angka keramat yang akan kita capai, harapannya di 2025. Tapi kalaupun misalkan meleset karena semua satu dan lain hal, ya tetap kita kejar itu, karena jangan sampai sudah tahunnya meleset, prosentasenya pun juga jauh gitu. Nah, itu kan berarti kita masih sebagai emitter. Jangka panjangnya tetap net zero di 2060. Baik Pak, ini masih sedikit menyinggung juga nih Pak tentang energi ramah lingkungan. Di sini ada pertanyaan dari @nb_susilo melalui komen Instagram. Apakah kita sudah punya rancangan untuk menuju kemandirian dalam hal energi, tapi energinya yang ramah lingkungan? Ya, kalau kemandirian ini kita harus perjelas dulu definisinya. Jadi kalau kemandirian itu berarti source-nya dari kita, kebutuhannya kita pakai sendiri, itu mandiri itu. Apakah Indonesia hari ini mandiri? Saya bilang tidak. Karena ternyata apa? Minyaknya kita impor. Ya kan? Gasnya masih mandiri kita, karena gas bisa kita produksi, kita manfaatkan. Bahkan sebagian juga kita ekspor. Berikutnya itu pertanyaannya, oke, kalau tidak mandiri apa yang mesti dilakukan? Dilakukan adalah kondisi bagaimana kita mempunyai keamanan daripada energi atau energy security. Jadi energy security itu ada faktornya juga. Ada faktor security of supply, jaminan pasokan, ada. Dari mana asalnya bisa impor, macam-macam. Tetapi yang jelas pasokan ada, itu security of supply. Terus yang kedua adalah infrastruktur, punya nggak infrastruktur?
Nah, lantas yang ketiga, kemampuan daya beli, affordability dari masyarakat. Kalau mahal, ya kita energy security tercapai, tetapi tidak bisa dibeli oleh masyarakat. Atau pemerintah terpaksa harus memberikan subsidi besar. Nah, lantas yang keempat apa? Yang sustainable yang kita harapkan, yang environmentally friendly, yang tidak mencemari lingkungan. Bahkan banyak Bapak Presiden kan berkali-kali mengatakan kita harus sudah mengurangi subsidi, ya subsidi. Nah, subsidi itu membuat neraca transaksi berjalan kita negatif. Yang bagus adalah sumbernya kita rubah, ya yang tadinya itu sumber energi fosil yang mahal, ya kita harapkan kita bisa mengganti kepada energi yang lebih murah. Dari BBM ke BBG, setara liter gas, ya harganya dibandingkan dengan harga BBM jauh. Setara liter gasnya itu sekitar 4.500, katakan sampai Rp5.000 per liter. Inilah yang Bapak Presiden mengatakan tolong lakukan terobosan-terobosan untuk mengurangi importasi tadi. Sambil kita menunggu mobil listriknya bisa cepat masuk, ya, sambil menunggu nanti hydrogen fuelnya bisa masuk gitu. Masih banyak nih Pak pertanyaan dari sahabat energi yang masuk. Sekarang kita membahas mengenai perubahan iklim nih Pak, dari @uki 2.4 melalui Instagram. Apakah transisi energi ini cukup untuk mengatasi perubahan iklim? Tadi udah saya sebutkan di depan sebetulnya, justru perubahan iklim itulah yang mendrive transisi energi. Karena kita komit di perubahan iklim, maka transisi energi kita jalankan. Itu sebetulnya. Energi caranya bertransisi. Ya. Cara untuk bertransisi bagaimana? Dengan NZE itu. Itulah yang sekarang kita lagi merevisi kebijakan energi nasional. Baik, selanjutnya sedikit lebih teknis nih Pak, dari @futuraenergi melalui komen Instagram. Apakah sudah ada perencanaan sistem energi supaya berbagai sumber energi terbarukan bisa mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional? Ya sudah, itu sudah jelas, karena pada waktu saya sampaikan di depan tadi bahwa senario daripada net zero kita itu ternyata power sector itu kontribusinya besar, ya powernya. Jadi ada power sector, ada termasuk di dalamnya nanti ada industri di dalamnya dan juga transportasi. Nah, sekarang gimana keandalan pasokan? Kan kita menganggap kalau energi baru terbarukan tadi, saya bilang intermittent. Yang saya bilang tadi kalau matahari ya kalau ada mataharinya, ada sinarnya. Kalau misalkan hydro ya tergantung daripada debit airnya. Maka kehandalan suplai listrik itu didrive oleh bagaimana mengatasi intermittency kalau itu di renewable energy. Baik, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Miftahul Huda melalui Instagram. Sebelum masuk ke transisi energi nih, kenapa Indonesia sendiri belum memaksimalkan sumber daya yang melimpah di Indonesia? Seperti misalnya potensi gas yang besar, serta potensi geothermal. Iya betul, saya sangat setuju betul itu. Jadi geothermal kita itu baru terutilisasi 10%. Coba kita nganggap provennya ya, itu 25.000 megawatt. Ya, dulu 27.000 megawatt. Sekarang setelah dianalisa lagi agak berkurang 24 atau 25.000 megawatt. Install capacity dari geothermal baru 2.400-an megawatt. Jadi kan baru 10%. Nah dari sisi itu nanti baru kita lihat bagaimana itu bisa kita kembangkan dan dimanfaatkan secara domestik. Baik, berarti ada faktor regulasi atau infrastrukturnya juga nggak nih, kan belum siap? Ya kalau gas pasti infrastruktur siap. Kalau dibilang tidak siap saya tidak sepakat, karena orang ini kan seperti ayam dan telur. Jadi kalau misalkan gasnya tidak diproduksi, dia bangun infrastruktur kan dia juga bingung. Caranya gas dari mana? Kalau kita mau mandiri loh ya. Lain kalau kita sudah punya konsep energy security saja in all sectors di energy. Jadi misalkan dia bikin infrastruktur, gasnya nggak siap domestik, kita impor. Nah, kita bisa begitu juga. Tapi Indonesia kelihatannya masih memaksimalkan resources yang kita miliki. Baik. Selanjutnya ini ada sahabat energi juga nih Pak, yang penasaran kayaknya pengen pindah nih nyobain PLTS rooftop. Dari @arintayasa melalui DM Instagram, kalau rumah pakai energi dari panel tuh signifikan nggak sih Pak hematnya? Ya lumayan lah, lumayan. Saya punya rumah kebetulan menggunakan solar rooftop, ya. Sehingga kalau kita ngelihat matahari ada, ya karena nggak pakai baterai ini,
maka menggunakan meterannya itu menggunakan meteran EXIM, ekspor impor. Di saat mendung kita beli dari PLN, nah, kita impor dari PLN. Tapi begitu mataharinya kencang dan pemakaian di dalam rumah itu kecil atau sesuai dengan solar rooftop yang kita pasang, ya kita nggak usah beli dari PLN, kita menghasilkan sendiri kan di siang hari. Tapi kalau ada lebih kita jual ke PLN. Ya kalau misalkan di kapasitas seperti yang saya sampaikan tadi bisa sampai 1 juta, ya 750.000 lah sampai dengan 1 juta, karena itu tergantung daripada cuaca tadi kan. Sehingga kalau kita menghitung investasi ya berapa harga solarnya, ya solar panelnya itu, nah bisa katakan berapa puluh juta. Sementara kalau kita menghemat per bulannya 1 juta, ya mungkin payback periodnya bisa sekitar 3 tahunan. 3 tahunan udah ibaratnya udah lunas gitu. Mudah ya kalau kita modelnya kita hitung ya dari infrastruktur yang kita beli. Testimoni langsung nih dari pengguna nih sahabat energi. Selanjutnya juga ada kekhawatiran juga nih Pak dari @dandelions melalui direct message Instagram. Bagaimana dampaknya dengan daerah yang jauh dari pusat kota jika transisi energi diterapkan? Kan gini, tidak ada pengaruh sebetulnya. Karena kalau dia jauh dari kota, kalau hari ini dia dilistriki nggak usah khawatir. Nah, dari sisi transportasi misalkan, ya kalau dia menggunakan mobil listrik, yang penting adalah stasiun pengisian bahan bakar listriknya atau bahan listriknya itu, stasiun SPKLU atau chargernya itu ada available. Dia tidak terpengaruh, orang dia masih ada mobil kok. Ya kan hanya mobilnya sudah menjadi mobil listrik. Baik, berarti nggak perlu khawatir lagi nih sahabat energi. Selanjutnya nih Pak, juga ada pertanyaan dari @hinzani.rio. Untuk memanfaatkan C3, C4, ada isu akan dibangun mini LPG plant di Jambi yang dianggap sebagai salah satu strategi mengurangi impor LPG sembari menunggu proyek Coal to DME di Muara Enim on stream. Kira-kira bagaimana nih tanggapan Bapak? Ya, kalau LPG itu kan sumbernya. Ya, kita harus tahu gas kita tuh gas metana yang paling banyak di Indonesia. Ya, sementara propen dan butin itu tidak terlalu banyak diproduksi di Indonesia. Kandungan gas itu kan macam-macam. Ya, sehingga kalau kita menemukan kandungan gas propana, ya butana yang bisa untuk LPG, ya kita bersyukur, berarti cadangan kita ada. Gitu. Jadi kalau mereka tidak kembangkan jadi LPG malah salah secara bisnis. Yang menjadi masalah untuk LPG itu adalah bahwa komponen impor LPG itu hampir 65%. DME kita juga lagi lihat apakah betul nanti DME itu secara keekonomian viable atau tidak. Pada harga batu bara berapa mereka bisa berkompetisi. Karena kan kita juga tidak ingin pengembangan daripada energi baru ini ternyata mahal sekali. Tetapi dibeli oleh PLN karena nanti listriknya itu lari kepada PLN. Lantas sama PLN dijual ke masyarakatnya murah sehingga kan ada subsidi di sini. Memberatkan negara juga. Makanya mesti kita evaluasi betul. Masih di orang yang sama juga nih Pak, terkait isu konversi kompor listrik. Bagaimana strategi pemerintah terhadap pemenuhan LPG masyarakat? Karena kompor listrik dianggap dalam kutip masih belum bisa diterapkan di seluruh rumah tangga. Iya memang betul, kalau kompor listrik itu kan penggunanya ada daerah remote, ya ada masyarakat yang mungkin tidak terjangkau. Kalau misalkan itu mau diterapkan langsung ke pelosok, mungkin juga dia harus meningkatkan daya daripada listrik di rumahnya. Nah, saya memberikan pandangan secara gradual. Nah, mungkin di konsumen yang kategori menengah, dia bisa merubah. Atau dia punya dua dulu deh. Jadi dia punya LPG, dia punya kompor listrik. Sambil kita lihat lebih mana yang efisien. Ya, nanti lama-lama kan bisa ditinggalkan LPG-nya menuju kepada kompor listrik yang lebih efisien. Kan itu kan anunya. Tapi yang jelas bottom line-nya itu adalah bagaimana masyarakat itu akan lebih mudah dan tidak terbebani. Karena LPG itu kan sebagian besar juga disubsidi. Selanjutnya ini kita bahas juga Pak yang lagi ramai juga, motor dan mobil listrik, kendaraan listrik nih Pak. Dari @nuriayu melalui komen Instagram,
pemerintah berencana untuk menggelontorkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang mungkin bisa mengakselerasi transisi energi. Tapi gimana sih Pak dengan dampak kemacetan lalu lintas yang mungkin ditimbulkan? Monggo Bapak. Memang itu kebijakan transportasi ya secara keseluruhan tata kelola. Kita kebetulan di Dewan Energi Nasional itu anggotanya kan ada Menteri Perhubungan dan ada wakil tetapnya. Beliau mengatakan memang masalah transportasi itu bagaimana sekarang negara mendesain untuk public transportation itu menjadi available, ada di mana-mana, nyaman. Ya, orang berkendara tidak perlu menggunakan mobil pribadi. Kalau cuma isinya satu orang, dia akan nyaman dengan public transportation. Yang kedua adalah bagaimana ngurangi polusinya. Nah, ngurangi polusinya itulah salah satu jawabannya tadi. Satu, kalau menggunakan gas yang sekarang dipakai oleh Transjakarta, tapi nanti kendaraan umum kalau bisa SPBG juga ada di mana-mana sehingga orang tidak khawatir. Atau yang ketiga yang sekarang lagi hit adalah menggunakan mobil listrik. Nah, mobil listrik itu memang di negara banyak ya, kebanyakan memang mereka banyak yang disubsidi karena memang masih mahal, ya kan? Nah, itu yang menurut saya sekarang pemerintah melakukan terobosan. Ya, Menteri Perindustrian kemarin juga mengannounce kan, akan ada insentif sekian juta rupiah kalau orang membeli. Nah, sekarang itu pendekatan di Dewan Energi Nasional kita melihat bahwa insentif itu bisa fiskal, bisa non fiskal. Ya, kalau fiskal itu misalkan ya, kalau kita beli mobil listrik ya kalau bisa pajak ditanggung negara. Ya, tetapi mungkin mengurangi pendapatan negara tapi membuat lebih bersih. Terus yang kedua ada insentif yang non fiskal. Non fiskal itu misalkan masuk tol tidak bayar, parkir dapat perilaku khusus, ya kayak disable ya, itu dapat tempat-tempat khusus. Itu kan termasuk merangsang untuk orang bisa menggunakan mobil listrik ke depan ini. Selanjutnya pertanyaan tentang energi nuklir nih Pak dari @yos125. Bagaimana pandangan Bapak tentang pembangunan energi nuklir dalam transisi energi? Sejauh mana persiapan pemerintah terkait regulasi, sosialisasi, dan pemilihan teknologinya? Ya, jadi kalau nuklir itu ternyata orang yang bilang itu sama aja elephant in the room, gajah di dalam ruangan. Maka kenapa dia menggunakan istilah elephant in the room? Ya karena nggak terlihat ini. Kalau nggak betul-betul divisualisasikan, wah ternyata ada potensi yang besar ini. Nah, maka kenapa Indonesia di dalam kebijakan energi nasionalnya kira-kira nanti, ya karena ini belum diputuskan, kita lagi rundingkan, kita merubahlah kalimat yang last option. Kita ganti paling tidak menjadi viable option, menjadi opsi yang memungkinkan. Karena apa? Karena nuklir itu dengan generasi keempat teknologi yang ada, itu sebetulnya cukup aman sebenarnya. Nah, hanya bagaimana kita memanage dan membuat orang mempunyai kemampuan mengelolanya. Untuk melihat seperti itu, sekarang berkembang lagi teknologi yang namanya SMR, ya, salt molten reactors, juga yang small modular reactors, ya. Sehingga ya di dalam konsep small modular reactors itu ternyata nuklir itu bisa dibangun dengan kapasitas 40 megawatt, 50 megawatt, 100 megawatt. Jadi nggak besar sekali. Jadi ketakutan masyarakat harus dijawab dengan teknologi, dijawab dengan sosialisasi, dijawab dengan pembuktian bahwa ini akan membuat kehandalan listrik tadi, ya itu menjadi lebih bagus ya ke depan itu. Nah, maka di dalam senario transisi energi Dewan Energi Nasional dimasukkan kira-kira on stream tahun berapa sih? Nah, jadi diskusi kemarin di 2039, tapi diakselerasi sampai 2032. Kita lihat kalau 2032 kita jadikan deadline, mereka bisa on stream. Sekarang udah 10 tahun kan sebelumnya harus dilakukan persiapan-persiapan. Maka muncul namanya pembentukan NEPIO. NEPIO itu sebuah organisasi yang dipersiapkan untuk membuat PLTN. Baik, sudah banyak ya ini ya pertanyaan dari sahabat energi. Jawab betul. Langsung dengan Bapak Satria sendiri. Pertanyaan terakhir nih Pak, sekaligus penutup perjumpaan Chat Energi pada hari ini. Boleh disampaikan closing statement, bisa berupa pandangan atau harapan Bapak terkait transisi energi di Indonesia ke depannya. Ya, bagi semua yang melihat
acara ini. Saya berterima kasih. Jadilah pecinta energi, karena energi itu ternyata ya menjadi faktor yang sangat dominan di dalam pembangunan bangsa ke depan. Baik itu membuat kita menjadi negara maju atau membuat kita lebih cerdas, ya karena apa? Karena tersedianya daripada energi. Jadi energy is everybody business. Jadi kita minta partisipasi, masukan, dan keikutsertaan, karena banyak sekali energi baru yang bisa digerakkan dengan teknologi yang sangat sederhana dan berada di sekitar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Satya Ya, sudah berkenan bergabung nih Pak Terima di Chat kasih, Energi ya. episode kali ini. Sahabat Energi, nantikan terus Chat Energi episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.